Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik semua ya, dan sehat-sehat semua. Nah, hari ini Bu Guru akan menemani kalian untuk belajar pada pagi hari ini. Di sini Bu Guru nanti akan memberikan materi melalui video ini ya. Jadi nanti anak-anak Ibu harap untuk selalu menyimak video ini. Semangat belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Tufa Novelia dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mempunyai kesempatan mengajar kalian pada magang 3. Nah, di sini Ibu harap nanti anak-anak semangat ya belajarnya. Nah, di sini Ibu juga mau berpesan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita ada di masa pandemi. Kita harus selalu memakai masker jika berpergian atau bermain, dan mencuci tangan selalu ketika pulang ataupun ketika ingin menyentuh barang. Dan semoga anak-anak selalu sehat dan jangan lupa berolahraga ya. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, dan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, dan pada pembelajaran pertama. Semangat belajarnya ya. Nah, selanjutnya kita akan memulai materinya pada subtema 1, pembelajaran 1, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Nah, ada kalimat, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataupun di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana, dan pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari. Nah, di sini pekerjaan itu tergantung pada tempat tinggalnya, maksudnya lingkungannya, ataukah di pegunungan, di dataran rendah, ataupun di wilayah pantai. Nah, selanjutnya kita akan mengenali berbagai jenis pekerjaan tergantung pada lingkungan tempat tinggal. Nah, yang pertama ada pegunungan. Di sini jenis-jenis pekerjaan untuk di wilayah pegunungan, yaitu yang pertama kita bisa lihat ada perkebunan teh, yaitu pemetik teh seperti itu. Dan yang kedua banyak penginapan yang dibangun oleh pengusaha agar nanti wisatawan dapat tidur atau istirahat di sana. Dan yang ketiga ada tour guide, yaitu pemandu wisata. Jadi wisatawan datang dan akan dipandu oleh tour guide. Dan ada lagi juga rumah makan atau kuliner, yaitu nanti pengusaha akan membangun rumah makan untuk wisatawan agar makan di sana. Kulinernya juga tergantung pada wilayah pegunungan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan yang ada di wilayah dataran tinggi, yaitu yang pertama ada petani sawah, yang kedua juga ada penginapan, di mana pengusaha juga membuat penginapan untuk para wisatawan, juga ada kuliner juga, rumah makan, dan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan jasa seperti guru, dokter, dan lainnya. Nah, selanjutnya pekerjaan yang ada di wilayah pantai, yaitu ada nelayan, mereka menangkap ikan, ada pengempul garam, yaitu orang yang membuat garam dari air laut itu sendiri. Dan yang ketiga ada penginapan pula. Nah, pengusaha akan membuat penginapan di daerah sekitar pantai untuk menarik wisatawan supaya agar dapat istirahat di sana. Nah, jadi itulah berbagai jenis pekerjaan tergantung pada tempat tinggal lingkungan masing-masing orang. Bagaimana tempat tinggal lingkunganmu? Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan dan bacalah teks dengan berjudul tempat hidup tanaman teh. Nah, coba dibaca ya.
dan diperhatikan atau informasi apa yang ada di dalam teks. Nah, selanjutnya marilah kita bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks bacaan tempat hidup tanaman teh, yaitu pertanyaan pertama, di mana tanaman teh hidup? Nah, teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian 200 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Nah, tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi itulah bagaimana tanaman teh dapat bermanfaat menahan erosi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, yaitu apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tanaman tehnya tetap bertahan. Nah, ada beberapa cara ya. Yang pertama ada pengolahan tanah. Maksudnya petani harus mengusahakan tanah selalu subur dan gembur serta bersih dari akar-akar tanaman yang mengganggu, dan selalu mematikan gulma atau tanaman yang mengganggu di sekitar tanaman teh itu sendiri. Nah, yang kedua, dalam penanaman itu sendiri harus beberapa yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama penentuan jarak tanaman teh satu dengan tanaman teh lainnya, dan yang kedua ada pengaliran, yaitu yang ketiga ada pembuatan lubang tanah, yang keempat ada teknik penanaman dan penanaman tanaman pelindung yang diperlukan. Nah, itulah beberapa cara agar tanaman teh tetap bertahan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu ada apa yang dapat kamu lakukan agar tanaman teh itu tidak cepat habis dan tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur. Nah, di sini setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman teh itu sendiri dengan teratur. Jadi itulah bagaimana cara untuk tetap menjaga tanah itu tetap subur. Nah, sekarang Bu Guru akan menunjukkan kepada anak-anak peta pikiran bagaimana sih pentingnya agar kita selalu menjaga keseimbangan alam dan selalu menjaga kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Nah, di sini silakan diperhatikan ya peta pikirannya dan dipahami informasi yang terkait di dalamnya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar, yaitu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di perkebunan teh itu sendiri. Nah, yang pertama gambar perkebunan teh. Nah, di sana juga ada orang yang bertugas untuk bekerja di perkebunan teh, dan ada orang yang memetik teh. Di sana pekerjaan pemetik teh yaitu memetik teh, daun teh itu sendiri yang nantinya akan diolah. Nah, ada pekerjaan melayukan daun teh dan ada pekerjaan pengemasan teh itu sendiri. Nah, pekerjaan tersebut juga memiliki tugas yang berbeda-beda, seperti penanam teh bertugas untuk menanam teh di perkebunan, pemetik teh bertugas untuk memetik teh ketika teh dikiranya sudah bisa diolah, nantinya dipetik dan nanti akan diolah oleh pengolah teh itu sendiri yang biasanya diolah di dalam pabrik itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada pengemas teh. Nah, pengemas teh ini sendiri bertugas mengemas atau memasukkan teh ke dalam suatu kemasan yang nantinya siap untuk dijual. Nah, selanjutnya ada teks yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Jadi di sini anak-anak tugasnya untuk membaca teks tersebut dan memperhatikan informasi apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Selamat membaca. Nah, selanjutnya setelah membaca teks Taman Bermain yang Hilang, di sini ada beberapa pertanyaan terkait teks
siapa yang tinggal di dalam hutan bakau. Nah, yang tinggal di dalam hutan bakau itu ada banyak hewan-hewan dan serangga, seperti ada kepiting, udang, kura-kura, bangau, dan hewan lainnya. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu apa yang biasa dilakukan Kupi dan ayahnya. Nah, yang biasa dilakukan Kupi dan ayahnya itu berjalan di gundukan pasir untuk menanti air yang pasang. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 yaitu mengapa Kupi sedih dan marah. Nah, di sini Kupi sedih dan marah karena Kupi merasa bahwa tempat bermainnya yaitu di hutan bakau itu rusak, jadi Kupi merasa sedih. Nah, selanjutnya untuk nomor 4 terakhir yang akan kita bahas yaitu gambarlah salah satu tokoh dan tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Di sini Bu Guru akan menggambarkan tokoh Kupi. Kupi itu kepiting kecil yang memiliki sifat sangat peduli terhadap lingkungan dan dia berusaha agar menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri. Jadi baik untuk diteladani karena memiliki sifat sangat peduli terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru akan menampilkan mengenai bacaan pentingnya hutan bakau bagi kehidupan hewan atau kehidupan manusia itu sendiri. Ada beberapa fakta dan manfaat dari tumbuhan bakau, jadi diperhatikan ya. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau. Mengapa? Karena tanaman bakau itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri, yaitu melindungi pantai dan mencegah terjadinya abrasi dan memecah gelombang ketika gelombang itu datang. Nah, biasanya juga tanaman bakau itu merupakan tempat pengembangbiakan ikan-ikan. Nah, untuk nomor 2 yaitu apa yang terjadi jika hutan bakau rusak. Jika hutan bakau rusak, hal-hal yang akan terjadi yaitu yang pertama pasti akan terjadi abrasi atau pengikisan pantai. Yang kedua, jika hutan bakau rusak, stok ikan juga akan berkurang. Jadi ikan-ikan akan terganggu perkembangbiakannya. Yang ketiga, akan terjadi rusaknya ekosistem ikan itu sendiri atau ekosistem pantai. Selanjutnya juga akan berdampak pada bisa terjadi bencana alam. Ketika hutan bakau rusak, pastinya hutan bakau tidak akan bisa memecah gelombang pantai, dan ketika gelombang pantai datang, nah disitulah biasanya akan terjadi bencana alam seperti tsunami atau hal-hal yang berhubungan dengan pantai. Nah, di sini untuk nomor 3 yaitu bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam. Nah, hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam itu karena hutan bakau menyerap karbon dioksida saat fotosintesis dan menahan tanah di pesisir pantai agar tidak terjadi abrasi karena gelombang laut. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 yaitu apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Nah, hutan bakau tetap lestari itu dengan cara tidak menebang hutan bakau atau menebang hutan sembarangan, melakukan reboisasi, menjaga habitat yang ada di hutan bakau itu sendiri, dan mengurangi penggunaan kertas serta tisu. Itulah beberapa cara agar hutan bakau tetap lestari. Nah, selanjutnya di sini ada bagian yaitu yang pertama sumber daya alam dan yang kedua contoh kegiatan agar kita dapat menjaga kelestarian alam tersebut. Nah, di sini untuk yang pertama kita tuliskan tumbuhan, yaitu
kegiatan agar dapat menjaga kelestariannya dengan yang pertama melakukan tebang pilih, yang kedua melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, dan yang ketiga tidak memotong atau menebang hutan atau pohon sembarangan. Nah, yang kedua sumber daya alamnya yaitu ada hewan. Nah, di sini contoh kegiatannya yaitu tidak berburu hewan sembarangan atau illegal logging. Dan yang kedua, melindungi hewan-hewan langka, yaitu dengan cara jika ada hewan langka, kita dapat lapor ke Satuan Suaka Marga Satwa di yang terdekat di daerah kalian. Nah, itulah mengenai pembelajaran pada pagi hari ini di tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Yang tadi kita sudah belajar mengenai ada jenis-jenis pekerjaan di daerah-daerah seperti pegunungan, dataran tinggi, serta pantai, dan belajar mengenai bagaimana cara menjaga kelestarian alam dengan teks bacaan Taman Bermain Hilang, yaitu salah satunya menjaga kelestarian hutan bakau. Nah, di sini Ibu meminta maaf kepada anak-anak semua jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Jadi untuk anak-anak selalu semangat belajar dan terus untuk semangat dalam menggapai impiannya. Dan selalu sehat ya, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Nah, di sini Bu Guru tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat